Halo Bunda, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Mama Milen. Kali ini video ini akan membahas mengenai cara jitu, cara ampuh mengatasi bayi kita yang susah makan. Apalagi bayi yang baru mulai makan, yang baru mau MPASI. Bunda udah kebingungan kenapa dia itu susah banget untuk makan gitu. Kalau misalnya dia mau dikasih makan, langsung tutup mulut. Begini kan, gerakan tutup mulut ya GTM. Terus juga bayi ini kadang-kadang ada juga ya yang saya dengar-dengar itu ibunya aja baru pegang nasi atau baru pegang piring, dia tuh udah tahu tuh, langsung jerit, langsung nangis, nggak mau dia makan. Tapi saya kan belum pernah mengalaminya, jadi saya nggak tahu bener atau enggaknya gitu. Karena di pengalaman saya sendiri, saya yang mama baru anak satu, mama muda ya, bunda-bunda juga di rumah yang masih baru pertama kali punya anak satu, terus anaknya udah susah makan, pasti pusingnya 7 keliling, galau, bimbang, nggak bisa tidur semuanya. Nah, jadi kita di sini akan membahasnya semua menurut pengalaman saya ya Bun ya. Menurut yang udah saya jalani sampai anak saya ini selalu doyan makan dari mulai pertama MPASI sampai sekarang usianya minggu ini 10 bulan. Dia itu selalu doyan makan dan selalu habis makannya Bun. Jadi saya mau berbagi-bagi pengalaman sama bunda-bunda di rumah supaya bunda juga nggak galau lagi, dan mudah-mudahan cara yang saya pakai ini juga jodoh sama anak-anak bunda sekalian di rumah. Nggak lama-lama, kita langsung bahas aja ya Bun ya. Yang pertama itu saya mau ingatkan Bunda bahwa kan banyak sekali sekarang itu perdebatan atau lagi dibincangkan gitulah, sebaiknya untuk pertama kali MPASI bayi itu harusnya atau baiknya itu apa dulu yang dikasih. Ada yang mengatakan buah dulu yang dikenalkan, ada yang mengatakan itu sayur dulu, ada yang langsung MPASI 4 bintang, ada yang harus dia dikenalkan satu macam dulu gitu kan. Jadi itu semua terserah bunda di rumah. Bunda pasti udah memikirkan ya, udah mencari referensi banyak untuk bayi-bayi bunda di rumah. Pasti bunda akan mau memberikan yang terbaik buat anak-anak di rumah. Jadi apapun yang bunda rasa bagus, baik, dan bunda udah yakin, ya udah bunda jalani aja gitu. Kayak saya pengalaman saya sendiri pribadi, dari logika saya begini, untuk pertama dia kan selama 6 bulan itu hanya minum ASI atau susu formula. Terus kalau misalnya nanti udah waktunya di MPASI, ya baiknya itu kita kasih dia itu langsung ke nasi atau bubur gitu. Ya MPASI 4 bintang itu nggak masalah juga gitu kan. Langsung kita kenalkan sama dia bubur. Jadi pertama kali yang dia makan, pertama kali yang dia rasa itu tuh bubur gitu. Bahwasannya itu memang makanan dia. Jadi besok-besoknya dia tuh suka sama bubur, dan waktu dia makan kan dia terasa kenyang, perutnya tuh enak, kenyang. Nah, jadi besok-besok ingat gitu. Jadi dia tuh suka makan itu. Logikanya tuh seperti itu ya Bunda, kalau logika menurut saya. Jadi saya terapkan sendiri ke anak saya. Pertama kali dia makan itu tidak ada yang pernah saya kasih buah, sayur, enggak, langsung gitu MPASI nasi bubur 4 MPASI 4 bintang saya kasih, dan alhamdulillah habis. Dia suka gitu. Besok-besoknya dikasih MPASI habis. Nah, setelah dari MPASI nasi itu, nasi atau bubur yang kita kasih, barulah bisa kita kenalkan untuk selingan siangnya gitu kan, cemilannya kita kasih buah, pure buah ya Bunda. Terus bisa kita kasih kayak roti-roti snacknya gitu, roti yang dicampur sama susunya, untuk makanan selingan dia gitulah. Nah, jadi dia tuh nggak bingung gitu, jadi dia tahu makanan pokok dia itu tuh nasi,
dan buah atau roti itu cuma cemilan dia. Terus setelah kita udah pertama kali kasih dia nasi waktu MPASI, Bunda perlu pastikan ya Bun, kalau dia mau makan itu dia tidak dalam keadaan lagi mengantuk, tidak lagi keadaan rewel karena mau tidur. Jadi bener-bener dia itu enggak ngantuk gitu. Karena kalau anak kita lagi ngantuk terus kita kasih makan, ya pasti dia ogah lah, nggak mau dia makan. Karena dia kan belum tahu, dia belum bisa seperti kita yang orang dewasa, belum tahu gimana ya, mensiasati atau apa, dia tuh belum ngerti gitu. Jadi dia di situ dia ngerasain ngantuk, di situ dia ngerasain yang namanya lapar, ya makinlah dia rewel gitu dan nolak, dan dia nggak akan mau makan, malah makin jerit-jerit kan. Nah, jadi Bunda harus memastikan dia itu tidak ngantuk ya Bun ya. Gimana lah Bunda caranya? Bisa aja kan misalnya dia baru bangun tidur tuh. Kan dia tuh baru bangun tidur kan dia nggak mungkin ngantuk gitu kan. Pagi-pagi itu pas mau sarapan. Jadinya Bunda kasih ibaratnya setengah jam setelah dia atau 1 jam setelah dia tidur itu udah bisa dia dikasih makan gitu. Terus Bunda yang ketiga ya, Bunda itu pastikan juga dia itu tidak dalam keadaan lagi kenyang. Jangan dia habis minum susu atau habis dia nen, Bunda langsung kasih makan, ya pasti juga 100% dia nggak akan mau karena perut dia masih kenyang, dia belum lapar. Jadi Bunda sia-sia gitu, udah masak capek, hanya buang-buang tenaga ngasih dia makan, dia nggak akan mau gitu kan. Jadi kalau misalnya dia minum susu atau nen, ya kalau bisa 1 jam kemudian, setengah jam 1 jam kasih dia makan lagi. Itu kan perut dia udah mulai terasa lapar, udah agak mulai kosong gitu, pasti dia mau makan. Jadinya Bunda harus perhatikan itu tadi ya Bunda. Nah yang keempat, kalau misalnya yang keempat ini nggak wajib ya, Bunda itu nggak harus ya, maksud saya kalau bisa dia itu dikasih kayak booster seat atau tempat duduk makan bayi. Jadi dia tuh tahu bahwasannya kalau dia udah duduk di situ itu dia saatnya makan, waktunya dia itu makan gitu. Jadinya besok-besok dia tuh ingat gitu kan, oh aku duduk di sini berarti ini aku mau makan gitu ya. Tapi itu nggak wajib ya Bunda ya, kalau bisa itu dikasih booster seat gitu. Terus yang kelima ya, yang kelima itu Bunda perhatikan jam memberi makannya. Kalau hari ini Bunda kasih makan dia jam 8 atau jam 9 lah misalnya pagi kan sarapan, besoknya itu Bunda, besoknya harus jam segitu juga Bunda kasih dia makan. Jangan hari ini jam 8, besok Bunda kasih dia jam 10. Atau besoknya Bunda kepagian kali, jam 7, setengah 7 dan Bunda kasih. Jadi dia juga kebingungan, dia kan masih baru mau belajar makan, belajar MPASI. Ya kita juga sedari dini tuh mengajarkan dia. Jadi dia tuh udah tahu jam segini itu aku waktu makan juga gitu. Terus kan biasanya perut dia juga udah terbiasa kalau jam segitu itu udah lapar, waktunya makan gitu ya Bun. Karena udah saya buktikan, saya terapkan ke anak saya. Pertama kali dia makan itu jam segitu dan besok-besok sampai sekarang itu tetap jam segitu gitu. Dan alhamdulillah dia selalu mau makan, selalu habis makannya gitu. Nggak pernah ada drama, nggak pernah lama sampai yang berjam-jaman itu nggak habis, itu nggak pernah, dan nggak pernah sampai berantem ya, harus makan atau kita galak gitu, enggak ya, kita santai aja ngasih makannya gitu, karena dia juga memang lagi menerima dia ini mau makan gitu ya Bun ya. Kalau itu kan tadi untuk makan sarapan ya, sarapan sama makan sore. Kalau mau makan 2 kali 1 hari itu sama aja lah Bun. Pokoknya intinya tadi yang semua saya bilang itu ya Bunda harus ingat. Terus Bun, untuk bayi ini kan ada perdebatan gitu. Kalau misalnya bayi itu belum boleh yang namanya dikasih makan ada gula garamnya. Banyak teori
yang mengatakan bayi itu belum boleh makan gula garam, dan ada juga memang yang ngebolehin gitu. Jadi semua tergantung bunda, mana yang menurut bunda paling baik untuk anak bunda itu bunda percaya aja gitu. Nggak akan lah kita mungkin kasih bayi kita itu yang nggak bagus lah untuk diri dia kan bun. Jadi buat bunda yang nggak mau kasih dia gula garam, karena kan hambar juga pastikan bayi kan memang katanya bayi itu belum tahu rasa, dia belum tahu rasa enak atau enggak enak gitu. Tapi ada juga yang bilang bayi itu ya udah tahu rasa gitu. Memang menurut saya ya pasti dia tahu rasa, dia tahu mana enak mana enggak kok. Anak saya juga tahu kok dia misalnya enak atau enggak. Cuma kalau dari awal mungkin memang dia dikasih tidak tanpa gula dan garam, dia kan terbiasa. Besok-besok dia makan yang enggak gula garam juga ya aman, fine aja, tetap aja dia mau makan gitu. Nah kemarin itu saya juga sempat nggak pernah kasih apa-apa, dia mau makan gitu. Tapi saya besok-besoknya saya kayak baca-baca gitu, saya tambahin dia tuh Evo gitu bun, Evo minyak zaitun murni. Itu memang gak ada rasanya, tapi dia itu untuk ngelemakkan makanan gitu. Jadi dia terasa ada lemak-lemaknya gitu, buat nambah nafsu makan, dan vitaminnya kan juga bagus tuh bun. Yang dikandung sama Evo itu bagus, jadi itu rekomendasi juga buat para bunda yang mau MPASI. Evo ini bukan yang untuk dicampur dia nggak boleh dimasak gitu bun. Jadi setelah dimasak baru bunda campur, diaduk gitu. Jadi nggak boleh dimasak Evo ini ya bun ya. Itu juga boleh skip, boleh dibuat, itu terserah bunda. Terus kalau misalnya bayi bunda ini gampang bosenan orangnya, kan ada juga tuh kita letak di kursi ya bosen dia, besok dia ngeronta atau dia nggak mau, rewel lah gitu kan, belum selesai makan tapi udah banyak tingkahnya gitu. Ya bunda bisa sambil main-main, sambil ngajak misalnya duduk di halaman rumah, di teras gitu kan, sambil ngelihat apa gitu, ngelihat orang lewat kan senang juga sih anak bayi. Itu ya, itu sekarang cara bunda bagaimana mengatasi bayi itu. Kan bunda udah misalnya hari ini dia ini begini, hari besok dia begitu, bunda udah tahu lah. Oh anakku tuh begini, anakku nggak suka ini, anakku suka itu gitu. Bunda tuh saya yakin semua bunda memahami 100% anaknya. Cuma bunda yang memahami gitu kan. Bahkan ayah pun kurang kan bun ya. Tapi namanya orang pasti lebih nanti kalau ada apa-apa ya kita juga yang salah gitu kan, kita yang dikomentari, anaknya kok kayak gitu, anaknya apa, itu terserah bunda, jangan bunda pikirkan ya bunda. Bunda hanya fokus bagaimana pertumbuhan dan perkembangan bayi itu aja bunda. Masih banyak lagi tips bunda, tapi hanya kalau menurut saya itu yang paling penting bunda jalankan. Mudah-mudahan pasti anak bunda itu mau makan ya bun ya. Yang udah terlanjur nggak doyan makan, bunda terapkan dulu pelan-pelan ya, nggak langsung habis tapi sedikit-sedikit dia udah mau makan. Alhamdulillah gitu, besok-besok bisa bunda tingkatkan lagi supaya dia mau makan lagi. Dan bagi bunda yang baru mulai cari-cari referensi karena anak mau MPASI, bunda terapkan dari mulai awal, sedari dia mulai mau MPASI. Mudah-mudahan ini berhasil ya bunda, karena tadi saya bilang anak saya ini berhasil bun, dari mulai dia MPASI sampai sekarang dia itu nggak ada drama-drama makan. Nah semoga nggak ilmu lah ya, semoga pengalaman yang saya berikan ini cocok buat anak bunda juga, berhasil ke anak bunda. Jadi anak bunda suka makan, doyan makan, jadi semua anak kita sehat, doyan makan, ibunya juga nggak galau lagi. Semoga bunda-bunda lebih ini ya, lebih sabar lagi, lebih ekstra sabar menghadapi bayi kita atau anak kita yang susah makan, dan kita jangan lupa berdoa supaya anak kita suka makan ya bun ya. Ini aja lah mungkin yang bisa saya bagi-bagi, semoga bermanfaat ya bun ya. Terus jangan lupa bunda bantu channel saya
Jangan lupa subscribe ini YouTube saya, like video ini, komen, dan terima kasih untuk partisipasinya udah melihat video saya ya Bun ya. Saya doakan semoga kita sehat semua, dan anak kita juga sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.